Ya, jadi ini menunjukkan bahwa ini sudah ada tenda-tenda dan itu pada saat event. Materi dugaan pelanggaran yang dilaporkan cuma ini atau ada yang lain? Ya, jadi sementara kita dua ini. Jadi berkaitan pertama adalah melakukan kampanye di tempat yang terlarang, alun-alun kan terlarang. Yang kedua adalah pengaduan terkait dengan pelanggaran menggunakan fasilitas yang dibiayai oleh pemerintah daerah APBD. Expo Meriah Summer Expo itu kan dibiayai APBD. Dengan kami sini mengantarkan Mas Agung dan kawan-kawan termasuk untuk melaporkan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Paslon 01 atau calon bupati dari Paslon 01 Bapak Dr. Arsitektur Sam'ani Intakoris, yaitu pelanggarannya berupa kampanye yang dilakukan diduga dilakukan di Simpang 7 alun-alun yang mana lokasi tersebut adalah larangan kampanye. Satu, yang kedua dugaannya adalah pada saat kampanye tersebut atau dalam konteks kampanye dialogis itu di alun-alun sedang terdapat event yaitu Meriah Summer Expo yang mana didanai oleh APBD. Nah, kita juga sudah mengirimkan, hari ini kita menyerahkan ke Bawaslu bukti berupa video. Ini kita melihatnya dari Mas Agung ini baru tahu itu sekitar tanggal 5 Oktober kemarin. Jadi ketika lihat Instagram, WA, beliau melihat ada FYP terkait dengan Pak Sam'ani yang juga melakukan kampanye di alun-alun. Ya, saat itu sekitar 27 malam kurang lebihnya. Tahunya dari mana? Dari di Instagram itu kan ada tertulis berapa hari sebelumnya di-upload 5 hari yang lalu, 7 hari yang lalu ada. Nah, jadi menghitung untuk itu kisarannya tinggal 27 tanggal 28. Itu bentuk kampanyenya apa, Pak? Bentuk kampanyenya di sini kami sudah terjemahkan. Kalau yang saya Sam'ani itu pada video itu di menit 1:25 detik mengatakan, hujan, sampaikan salam untuk masyarakat Kabupaten Kudus. Kami bertekad maju bersama Mbak Belinda, mau maju pilkada dan menang pilkada untuk melayani masyarakat semua, dan semoga amanah dan hujan ini menjadi saksi untuk kita semua. Hujan adalah rahmat untuk kita semua, rahmat untuk Kabupaten Kudus, dan rahmat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kudus. Satu tujuan, satu arah, menangkan Sam'ani. Selain itu juga ada beberapa foto yang beliau menunjukkan dengan simbol jari satu. Ini yang disampaikan. Ada di Instagramnya, Pak? Ya, ada di Instagram. Masih ya? Sampai sekarang masih? Masih. Pak, berarti pas itu dia datang ke angkringan, ke warung itu tadi, Pak? Ya, berarti. Oh. Dan ini juga kita tadi menyampaikan ke Bawaslu. Ya, TikToknya, di akun TikToknya juga ada. Ini akun TikToknya, ada semua. Ya. Kemudian, Pak, itu diupload tanggal berapa, Pak? kalau tanggal tidak pasti, tapi di dalam keterangan itu kan terlihat berapa hari yang lalu. Artinya diketahui Kalau dihitung mundur ya sekitar 27-28. Udah masuk kampanye. Udah masuk tahapan kampanye. Kalau secara menurut jenengan itu kadaluarsa nggak? Udah. Bukan. Kan itu dapat sejak ketahui. Sudah diketahui ya. Iya. Pak, bukti yang disertakan berarti ada video tadi ya? Ada video. Apa aja yang disertakan? Instagram ya. Di sini Pak ya. Nah, ini video yang kita pasangkan. Nah, ini juga saat di alun-alun masih pada waktu yang sama. Ini juga bukti lokasinya di alun-alun. Kemudian
ini kalau kita lihat di belakang ini sudah ada tenda-tenda. Jadi kita jalan expo. Itu masuk pelanggaran apa Pak? Akun siapa Pak? Dari akun media sosial Instagram dan akun TikTok dari Pak Saman. Akun Pak Saman. Iya. Ya, jadi menunjukkan bahwa ini sudah ada tenda-tenda dan itu pada saat event. Materi dugaan pelanggaran yang dilaporkan cuma ini atau ada yang lain? Ya, jadi sementara kita dua ini. Jadi berkaitan pertama adalah melakukan kampanye di tempat yang terlarang. Alun-alun kan terlarang. Yang kedua adalah pengaduan terkait dengan pelanggaran menggunakan fasilitas yang dibiayai oleh pemerintah daerah APBD. Expo Summer Expo itu kan dibiayai APBD. Ini yang kami lakukan. Siap. Mas, mungkin dengan adanya laporan ini untuk tindak lanjutnya itu seperti apa? Ya, kita tugasnya melapor, nanti kita serahkan sepenuhnya kepada Bawaslu. Kita percaya Bawaslu akan bekerja profesional dengan berdasarkan alat bukti yang kuat. Ya, hari ini ada laporan dari kuasa hukum, tim kuasa hukum 02. Tadi sekitar jam 2:30 ya, diri ke kantor melaporkan terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh paslon 01 Pak Samani, kegiatan di alun-alun. Tapi secara detailnya kami juga belum mempelajarinya. Nanti setelah ini sesuai mekanisme peraturan Bawaslu kita akan memang mengkaji terlebih dahulu, setelah itu nanti kita lakukan pleno terkait dengan syarat formil material tentunya ya. Karena syarat formil material itu kan bagian dari kunci masuk ya, pintu masuk untuk kita register atau tidak. Mas, biasanya ketika berapa lama ketika mulai ada laporan, kemudian ada keputusan? Ya, nanti maksimal kita kan kajian 2 hari, setelah itu setelah kajian kita register aku 5 hari biasa. 5 hari selesai? Ya, 5 hari selesai. Yang kemarin ini ada 2 laporan. Yang pertama terkait dengan paslon 01 Pak Samani, kemudian yang satunya terkait dengan baliho yang dipasang di alun-alun, tapi nanti masih kita kaji karena unsurnya ini terpenuhi atau tidak. Kalau beliau yang laporan siapa Pak? Gimana? Beliau ada yang laporan? Ya sama ini tim tim ini juga 02 ini melaporkan. Tapi nggak dicantumkan dalam laporan ini? Ada Ada ya? Jadi 2 laporan yang dicantumkan dari ini. Mas, kalau zona alun-alun itu Zona itu memang sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Kudus 779 tanggal 24 September itu memang termasuk salah satu tempat yang dilarang untuk kegiatan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye. Walaupun sebenarnya di PKPU itu kan alun-alun itu boleh digunakan untuk kampanye kan, rapat umum terutama. Akan tetapi di dalam PKPU sendiri itu kan disebutkan bahwa untuk pemasangan alat peraga kampanye, tempat-tempat kampanye ini sesuai dengan keputusan KPU. KPU itu memutuskan di alun-alun itu tempat yang tidak boleh digunakan untuk kegiatan kampanye maupun pemasangan alat peraga kampanye. Mas, APK-nya kan tidak ada foto, tidak ada cuman Ya, tulisan nanti kita titik kaji, nama. karena sebenarnya kan gini, kalau terkait dengan APK itu kan sebenarnya ranahnya KPU. Jadi ini kira-kira ada unsur kampanyenya atau tidak. Jadi nanti kita juga akan minta fatwa ke KPU kira-kira gitu. Ya, karena yang buat aturan kan KPU. Ya. Nah, nanti dia yang menafsiri apakah ini masuk dalam kampanye atau tidak. Kira-kira. Pak, kalau terkait dengan syarat material Pak, batas waktunya maksimal berapa hari Pak? Bisa dikatakan masih bisa dilakukan? Jadi gini, nanti 2 hari maksimal kita kaji 2 hari. Setelah itu kita dari kita- kejadian. Kalau itu jadi gini, untuk yang dilaporkan syarat material itu kan memang sejak diketahuinya. Jadi bahasa di Perbawaslu itu sejak diketahuinya dugaan pelanggaran itu. Akan tapi masih pada tahapan pilkada. Jadi tidak bisa nanti misalkan bupati sudah dilantik kemudian baru ada orang laporan. Nah, saya baru tahu ini setelah dilantik. Nah, itu tidak bisa. Artinya diketahui itu masih pada tahapan pemilihan ini.
Jadi nggak kedaluar saya. Ya saya kira nanti kita lihat dulu. Saya secara detailnya saya belum membaca itu.